Jangan bicara. Jangan bicara. Jangan bicara. Hati-hati. Kalau bisa bertahan, aku pasti nikahi kamu. Kalian Maaf Linli, karena kamu cinta aku, pasti mau alihkan monster buatku. Mati saja. jangan bicara. Ini kelas 1. Aku masih hidup. Kita semua masih hidup. Shaolin, kamu dermawan. Bukan cuma keluar uang, ajak kami liburan naik pesawat. Ini kelas 1 loh, ini pertama kalinya. Belum pernah naik pesawat. Ayo, serahkan Ling-Ling padamu, kami tenang. Tentu saja. Linli kita memang kaya dan dermawan, suka berbagi juga. Mohon perhatian penumpang. Pesawat berangkat besok akan lewat zona medan kacau. Daerah konveksi kuat, mungkin akan berguncang. Mohon semua penumpang, siapkan diri dari awal. Konveksi kuat. Besok. Sepertinya semua ini nyata. Itu monster itu. Saat malam tiba, kita pasti dibunuh. Kenapa kamu? Malam segera tiba. Kita harus cepat matikan semua alat elektronik. Jangan buat suara sedikit pun. Ada monster di pesawat. Kalau dia dengar suara, kita semua akan ditangkap dan diserang. Dari mana monsternya? Linli, kamu ngelindur ya? Monster cuma sementara, berbaring di luar pesawat. Begitu malam tiba, kita bersuara dikit aja, dia pasti serang kita. Kita bisa mati. Kamu benar-benar gila. Kalau memang ada monster, biar dia tangkap aku. Kamu ngapain? Linli, kamu sakit jiwa. Kakakku belum menikah, kamu berani perlakukan aku begini? Linli,
kamu berani gitu ke aku? Adik, ini sikapmu mau nikah sama aku? Linley, radio bilang pesawat masih 1 hari, baru masuk zona medan magnet kacau, area konveksi kuat. Kalau kamu takut, tunggu masuk zona konveksi, baru kita matikan alat elektronik, biar nggak ganggu pesawat, terbang aman kok, ngapain bohong soal monster buat nakutin. Aku nggak bohong, ada monster di pesawat. Bikin suasana jadi buruk. Ayo makan. Hicks, pesawat datang, tabrak kamu. Anak ini, Shaolin itu, anak itu cuma bercanda sama kamu. Ayo. Aku percaya kamu. Hati-hati. Dulu aku nggak sadar lebih awal perasaan Shen Yi. Karena Tuhan kasih aku kesempatan kedua, aku pasti cegah tragedi terjadi. Yi, aku pasti jaga kamu. Dulu karena kenakalan Liao Zhu, sengaja taruh silet di keripik yang terbuka, bikin Zhang Yuxin tangannya kena silet, obatnya sakit banget, dia teriak, jadi korban monster pertama. Jangan makan, keripik ini ada silet, jangan makan. Bukan Linley, kamu salah minum obat ya? Mana mungkin keripik, ada silet di dalamnya. Tentu saja Liao Zhu, diam-diam dia taruh di dalam. Hei, jangan asal bicara. Yaozu kita baik banget, mana mungkin dia lakukan ini. Linley, kamu benar-benar bikin aku kecewa. Sejak kecil aku tinggal di rumah bibi kedua. Yaozu juga, aku yang membesarkan dia. Aku tahu banget sifatnya. Masa aku nggak tahu? Iya, Yaozu baik banget. Mana mungkin dia lakukan hal kayak gitu. Menurutku justru kamu sengaja cari masalah sama aku. Hari ini aku akan makan keripik ini. Biar kamu lihat ada silat nggak di dalamnya. Ling, kamu nggak apa-apa? Darah. Silet. Ternyata ada silet. Apa mungkin yang Linley bilang itu benar? Benar apanya? Di pesawat ini banyak orang. Siapa saja bisa masukin itu? Yakin bukan keluarga Yaozu kita? Linley, kamu ya? Kok kamu jahat banget? Sudah, jangan ribut. Ayo antar Ling buat obati lukanya. Mari. Ternyata sama kayak dulu. Langit mulai gelap. Monster itu bakal muncul. Setelah benar-benar gelap, serangan pertama bakal dimulai. Aku harus siap-siap. Sudah selesai. Lukanya sudah dibersihkan, jadi nggak akan infeksi. Kak Awe, kamu baik banget sama aku. Linley, kakakku udah terluka. Kamu nggak peduli. Masih bisa santai di sini pasang lantai. Kamu cowok beneran nggak sih? Yuxin, jangan marah ya. Kalau nggak bisa, ganti pacar buat kakakmu. Jangan biarin dia tersakiti gitu. Ngapain sih kamu rusak barang ini, harus ganti rugi? Ini pesawatku. Terserah mau diapain. Bukan urusanmu. Kamu cuma punya duit bau, nggak hebat kok. Masih pagi, mending kita ke bar pesta yuk. Linley, gimana menurutmu? Malam ini di bar, orang-orang yang ikut pesta bisa banyak yang terluka. Aku nggak bisa ikut. Kenapa panggil dia? Dia lagi sibuk kan?
Aku nggak minat pesta. Saran buat kalian juga, kalau nggak mau mati, diam aja malam ini, tetap di sini. Dia beneran pergi. Dia ajak kita naik kelas 1, ajak jalan-jalan, liburan bareng. Tapi dia di pesawat kerja keras sendiri. Dia aneh ya, Kak. Dia nggak bakal terus ngejar kamu kan. Kalau dia nggak punya uang, mana mungkin aku kasih link-link ke dia. Sekarang beres, dia ngerti diri. Kita juga nggak perlu takut lagi. Kali ini aku harus gerak duluan. Nasihat baik susah diterima, setan sialan. Paling lama 10 menit lagi, langit bakal gelap total. Itu bakal datang. Linley, kayaknya kamu belum makan seharian, isi perut dulu. Makasih. Linley, parasut di kabin belakang, kamu taruh di sini buat apa? Buat apa? Ada monster di pesawat. Kalau malam ada suara, itu bakal serang orang. Sudah aku, di lantai kelas 1, semua aku tutupi selimut biar suara berkurang. Malam ini, kamu sama aku di kelas 1 aja, jangan bikin suara, ngerti? Siapa yang pasang? Buka semua. Kalian ngapain? Kamu nggak lihat ya? Tentu lagi beresin barang-barang acak. Barusan hampir bikin Yaozu jatuh. Mau cari mati. Selimut ini buat redam suara. Angkat itu. Kalau monster datang, kesempatan kabur kita makin kecil. Monster, monster, monster lagi. Siapa nggak bosan lihat kamu? Kita semua capek. Iya, Linley. Jangan cuma karena kamu stres, kamu pikir kita aneh. Shaolin, awalnya mau kamu bantu Yaozu. Kalau begini, gimana kami bisa percaya kasih link-link ke kamu, nikahin kamu? Nikahin aku. Ling-Ling udah lama sama Sun Ziwei, mereka udah pacaran. Jangan bilang ke aku, kamu nggak tahu. Ling-Ling denger ya. Meski kamu selamat kali ini, aku tetap nggak bakal biarin kamu masuk rumah keluarga Lin. Kenapa kamu marah banget? Jadi kamu tahu soal aku sama Awe ya? Jadi aku kasih tahu jelas, aku nggak pernah niat nikah sama kamu. Kalau bukan karena kamu punya duit, kamu kira aku mau jadi pacarmu. Aku sama Awe udah dekat dari kecil. Kamu cuma orang luar mau saingin Awe gimana? Jujur aja, aku sama Ling-Ling udah lama pacaran. Kamu kejar dia lama, kayaknya pegang tangan dia aja belum pernah kan? Aku pengen kamu lihat gaya dia goda orang. Kalian berdua terserah mau ngapain. Tapi aku peringatkan, matahari hampir terbenam. Ini peringatan terakhir. Jangan sentuh selimut di lantai. Setelah gelap, diam saja. Jangan bicara. Sudah, Linley. Aku nggak bilang tentang Ling-Ling dan Xiaowei. Memang salah kami. Tapi kamu tahu Ling-Ling nggak suka kamu, tapi kamu tetap kejar dia. Itu salahmu. Iya, nggak ada selimut. Yaozu nanti malam bisa kedinginan. Aku nggak ngerti kenapa kamu marah. Ayo ambil cepat. Jangan. Minggir, dengar ya. Aku nggak cuma mau buka selimut ini. Aku juga mau buka selimut kelas 1. Kalau berani, biar monster itu tangkap aku. Dia mau tangkap kita kok. Senja udah hilang. Tinggal 5 menit lagi. Monster bakal muncul. Oke, gangguannya udah nggak ada. Yuk, lanjut nyanyi. Ayo, ayo. Harus berapa kali aku bilang monster bakal datang.
Buka sekarang, nyalakan musik, nyanyi, itu cari mati. Linli, kamu parah banget monster tiap hari. Mana monsternya menurutku? Karena Ling sama aku, jadi kamu stres. Kamu lihat sendiri, siapa yang masih percaya kamu? Jangan makan. Keripik ini ada silet, jangan makan. Aku percaya dia, Linli. Aku percaya kamu. Kamu bilang apa? Aku ikut. Makasih. Ya, aku janji kamu nggak bakal luka. Kamu benar-benar setia, Shenyi. Sebelum aku resign, kamu udah suka Linli. Sekarang kita udah putus, akhirnya kamu bisa ngejar dia. Udah cukup, sayang. Abaikan mereka aja. Ayo nyalain speaker, kita nyanyi sekarang. Aku mau lihat monster pembunuh suara itu bisa bunuh kita nggak? Aduh, aku takut banget. Monsternya mau datang. Jang Ling, aku benci kamu. Tapi aku tetap mau ingatkan, monster ini peka suara, sangat sensitif. Kalian ribut banget, pasti bakal narik dia ke sini. Linli, kita udah putus. Urusanku bukan urusanmu. Kamu nggak bisa ngatur aku. Kamu terlalu mikir. Aku cuma nggak mau lihat kalian mati di pesawat ini. Monster-monster, kamu nggak capek. Mau kejar kakakku, harus tahu batas dong. Kamu terus ngomong, nggak takut orang sebel sama kamu. Shaolin, kalau nggak cocok mending istirahat aja, pulang dulu aja. Cepat pergi. Kalian keterlaluan. Pesawat ini milik Linli, dia yang bayar. Kalian cuma ikut liburan. Kenapa kalian perlakukan dia begini? Dia mau sendiri orang itu. Kami nggak paksa dia kok. Hahaha. Wah, sudah gelap. Lepas sepatu, ayo ikuti aku. Akhirnya si pengganggu pergi. Sekarang kita bisa main sepuasnya. Hmm, Linli, monster bakal datang nggak? Sebentar lagi datang. kamu harus lompat. Hahaha. Oh, ayo. Cheers. Monster mau datang. Kalau nggak mau mati, saran cepatlah diam sekarang. Linli, cukup ya, bisa nggak berhenti ganggu main tiap hari monster terus, nggak capek apa? Dia datang, nasihat terakhir. Jangan bersuara. Nggak boleh bersuara. Oke. Harus teriak paling keras. Mau teriak lebih keras. Lebih ramai lagi. Ayo main musik. Ayo menari. Hari ini aku mau lihat monster itu bisa nggak makan kita semua. Minum udah habis, istirahat dulu. Biar mereka main. Aku agak capek. Mana Yushin? Iya, mana Yushin? Masa sih? Apa Linli benar? Ada monster beneran? Gimana bisa sih?
Aku cuma ke toilet perlu segede ini sambutan gitu. Kamu bikin takut aja? Dasar bocah sampai Yaozu jadi ketakutan. Nggak, jangan bilang kalian percaya monster. Nggak mungkin lah. Siapa percaya Linli omongan si gila itu? Menurutku, dia cuma pamer, mau cari perhatianku aja. Hey Linli, katanya kalau gelap berisik, monster bakal datang. Monsternya mana? Hahaha. Ada apa? Kehidupan lalu, monster muncul saat ini, mulai menyerang. Aku lihat monster itu sudah lewat. Aku paham. Untuk malam nanti serangan monster, aku aktifkan sonar di pesawat berhasil ganggu serangan monster. Jadi kita aman. Semua selamat. Tidak. Alat sonar hanya sementara, cuma ganggu pendengaran monster. Tak bisa tahan sepenuhnya. Kalau mau selamat, kita tetap harus cari cara sendiri. Eh, Seru ya. Ayo main. Itu monster. Monster. Mana ada monster? Ngapain sih dasar bocah, ngapain bohong? Kamu pernah lihat monster? Awe, kok kamu bisa ngomong gitu ke Yaozu? Dia masih kecil, apa yang dia tahu? Baru aja tadi dia ketakutan kan? Udah ya, Yaozu masih kecil. Lagian di sini gelap. Takut itu wajar. Udah Yaozu, kalau takut sama mama aja, pulang istirahat yuk. Barusan emang ada monster. Kenapa sih kamu? Udah dibilang nggak ada monster. Kalau ada monster, mana mungkin kita masih hidup sekarang? Udah cukup. Anak kecil suka aneh lihat apa aja, gelap, nggak kelihatan itu wajar. Udah malam juga, kita pulang tidur dulu. Kalian juga pulang cepet ya. semuanya gara-gara Linli. Mulutnya monster terus, jadi kita semua jadi takut. Kita pulang tidur dulu. Kalian juga pulang cepet ya. Kenapa monster Linli nggak serang orang? Kita jelas lihat di luar jendela pesawat ada satu bayangan hitam besar, merah darah ke arah bar. Oh gitu toh. Oh begitu. Apa? Pasti gara-gara sonar. Sampai batas tertentu ganggu pendengaran monster, jadi dia belum menyerang. Tapi monster sudah masuk ke pesawat. Kalau pulih, dia bakal serang kita. Malam ini kita tunggu pagi di kelas 1. Aku ikut kamu. Kita lanjut nggak? Cukup untuk hari ini. Ambil selimut, tidur di rumah. Yang lain besok aja.
Kenapa? Kenapa, Kak? Barusan. Ada sesuatu melilit kaki aku. Kamu bilang, apa ini yang Linli maksud monster itu? Ling, si bodoh Shen Yi, percaya omongan Lin Li. Itu sih terserah. Kenapa kamu juga jadi curiga? Iya, Kak, mana ada monster? Mungkin cuma kaki meja atau apa. Bukan, itu licin banget. Kayak, Udah, Kak, jangan panik dulu. Mungkin biar Kak Ziwei ajak kamu istirahat. Tidur sebentar pasti oke. Pergi aja. Ayo pergi. Nggak apa-apa, pergi. Semuanya salah Linli. Dia terus bicara soal monster. Jadi semua orang jadi panik sekarang. Cih, tanaman. Lin Li si ganteng. Kabin kelas 1 yang bagus. Dia bikin jadi begini. Yuxin kok belum datang ya? Jangan-jangan ada apa-apa? Aduh, pesawat sekecil ini bisa terjadi apa? Mungkin kayak pamanmu kemarin pesta, hari ini belum bangun. Iya juga. Sudah ya. Pesawat masih 2 hari, baru sampai tujuan. Daripada mikir itu, mending pikir cara isi waktu. Aku dengar di pesawat ini ada ruang game. Kita hari ini bisa main di sana. Oke, Ruang game. Aku mau main juga. Main, Yaozu juga ikut main. Ayo kita pergi. ayo. Berhenti. Kalian gila. Siapa yang izinkan sentuh selimut di lantai? Bukankah itu Lin Li si suka berbagi? Mau bilang lagi, ada monster. Kemarin kenapa kita nggak dimakan monster? Hah? Terserah kalian mau percaya atau enggak, selimut di lantai ini dipakai monster saat pembantaian besar terjadi. Ini alat penting buat kabur. Kalian boleh nggak bantu, tapi jangan sengaja rusak. Bodoh. Lihat kan, anak kecil aja tahu kamu bodoh. Sudahlah, aku sama orang bodoh. Ngapain dipikirin? Terserah mau ngapain, lakukan aja. Asal jangan ganggu kami. Udah cukup. Aduh, ngapain ngomong sama dia? Kemarin aku di bar, lihat beberapa kacamata game. Hari ini kita coba yuk. Kalian nggak boleh ke bar. Monster sudah bersembunyi di dalam pesawat. Bisa serang kapan saja. Linli, kamu nggak capek? Aku tahu, kemarin kamu batalin tunangan. Pasti kamu nyesel. Makanya hari ini cari alasan buat balikan. Tapi sikapmu malah bikin aku makin muak. Sekarang hatiku cuma buat Awe. Kamu belum tahu kan? Tadi malam aku di kamar Awe semalaman. Dia jauh lebih jantan dari kamu. Lin Li, kamu sama Ling Ling udah lama bareng. Kayaknya tangan dia belum pernah kamu genggam. Kasihan banget kamu. Pengen banget kamu lihat betapa menggoda Ling Ling. Ih, nyebelin. Terakhir kali aku peringatkan kalian, di pesawat ini ada monster bersembunyi. Kalau keluar sekarang, sangat berbahaya. Mau cari mati, terserah. Tapi jangan gara-gara tindakan kalian bikin monster mulai bunuh semua orang lebih cepat. Linli, kamu tuh nggak selesai-selesai ya. Zhang Lingling, kamu keterlaluan. Linli itu demi keamanan kita semua. Kok bisa mukul orang sih? Padahal dia yang sebar gosip, nggak suka kita senang. Selalu ganggu kita. Linli nggak terus sebar gosip. Kalian tahu nggak semalam? Kalau bukan Linli, udah siap duluan. Kalian bikin suara gede banget. Udah dimakan monster. Shen Yi, apa sih yang Lin Li kasih ke kamu, bikin kamu ikut gila gitu seharian di sini, monster. Tiap hari, selalu ngomong monster. Jadi bilang ke aku, kamu lihat monster tahu bentuknya. Aku
Sudah, Ling jangan peduli mereka. Biar nggak ganggu kita. Biar liburan tetap asik. Katanya di pesawat ada game 3D. Belum rilis, versi beta, super nyata. Dari dulu nggak sabar mau coba. Yuk kita pergi. Ayo, 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 Blay, 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 blay. Gimana mereka bisa mati? Nggak bisa, aku harus cek. Yi, Cepet keluar, jangan di sini, bahaya di sini. Seni, kenapa kamu sekarang mirip Linli, jadi aneh gitu? Kamu cuma pramugari. Layanin aja kami. Ngapain ikut campur? Jangan-jangan kamu mau usir kami, mau main sendiri ya? jangan peduliin mereka. Kita main sendiri. Kalau mereka mau di sini, biarin aja di sini. Yi, bahaya. Jangan ke sana. Kacamatanya keren banget, seru banget. Bener juga ya. Wah, Linli masih di sini. Kita udah main lama, belum lihat yang kamu bilang, monster itu. Oh, aku ngerti. Monster yang kamu maksud, jangan-jangan ini, bos game beta ini. Wah, serem juga. Tapi monster di game ini nggak bisa lukai orang kok. Yaozu, lihat ini. Yaozu, kok Yaozu hilang? Tadi kan terus main di sini. Dia nggak pernah keluar, kok bisa hilang? Yaozu, jangan-jangan. Ada monster beneran di sini. Jangan takut sendiri, mungkin dia keluar pas aku nggak lihat. Diam-diam main di luar. Yuk, cari lagi. Tapi aku sama Linli selalu jaga di pintu, nggak lihat Yaozu keluar lari. Aduh Yaozu. Dia segalanya buatku. Kalau bos tahu aku hilangin Yaozu, pasti aku dipukul. Kalau Yaozu hilang, aku juga nggak mau hidup. Bibi, jangan gitu. Aduh. Ling, Yaozu itu sepupu kandungmu. Kamu nggak boleh cuekin dia. Tenang aja, Tante. Yaozu itu aku. Aku besarin dia sejak kecil. Mana bisa aku cuekin dia? Ayo kita cari dia sekarang. Nggak bisa. Kalian harus pergi cepat. Monster udah mulai nyerang orang-orang. Yi, kamu gila. Monster itu udah mulai beraksi. Kamu masuk sekarang mau mati ya. Maaf Linli, aku pramugari. Tugas aku jaga keamanan penumpang. Aku nggak tega lihat mereka mati di depan aku. Aku bisa aja cuekin Zhang Lingling dan yang lain. Tapi Yi, jangan sampai kenapa-kenapa. Harus aman. Monster kemarin terganggu karena sonar nggak menyerang orang di pesawat. Belum masuk zona badai. Harusnya siang nggak bakal nyerang. Kecuali ada yang cari masalah. Yaozu kemana? Yaozu. Bibi kedua, Benar. Itu bola Yaozu. Bibi kedua. Ini kan bola basket favorit Yaozu, benar. Itu bola Yaozu. Dia pasti masih di sini. Yaozu. 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 Nak sini pelan-pelan. Nak, kamu ini baru nggak kelihatan, langsung lari. Kalau dipanggil jawab ya. Yaozu, ngapain jongkok di situ? Bola. Bola basket kan ada di sini. Bola yang lebih besar. Itu monster. Ayo pergi. Linli, kamu aneh ya, apa-apa. Selalu dikaitin sama monster. Aku mau bola merah itu, mau bola merah itu. Oke. Ling, tolong cariin bola itu buat Yaozu. Jangan ke sana. Itu monster lagi tidur. Kalau kamu ke sana, kamu bangunin dia. Pasti kamu dimakan. Jujur aja, Linli, kamu bohong terus. Ngomong asal aja. Nggak capek ngomong banyak. Iya, sebelum kita ke ruang game, kamu bilang di sini bahaya.
Kita udah di sini lama banget, nggak ada apa-apa, nggak kejadian apa-apa. Menurutku dia iri kita senang. Maksudmu apa? Yaozu cuma mau main bola, kenapa pakai monster buat nakutin semua? Ternyata Ling Ling lebih bijak. Kalau ikut kamu, kurasa kau nanti tak bantu keluarga, tak akan buat kami bangga. Sudah, cuma bola kok. Tunggu aja. Ah, aduh. Linli, ini yang kamu maksud monster masa tidur itu ya? Wah, serem banget. Takut nih. Aku udah bilang ke kalian berkali-kali, aku udah ngomong, kenapa kamu nggak percaya aku? Linli, sekarang aku sadar. Kamu nggak cuma polos dan kaya. Kamu kayak ada masalah mental. Linli, jangan-jangan kamu masih suka Ling Ling? Dengar ya, kamu udah putus sama Ling Ling, sekarang aku pacarnya. Kalau kamu ganggu dia lagi, jangan salahkan aku kalau kasar. Kenapa kalian nggak percaya sama Linli? Padahal Linli tulus buat kebaikan semua. Jangan pura-pura baik, Shen Yi. Aku udah putus sama Linli. Kamu seneng kan? Siapa tahu kalian udah jadian dari dulu. Kamu, Yaozu, bola. Tidak. Aku mau bola merah itu. Awi. Gimana kalau kita pulang dulu? Ada 2 orang jaga di sini. Bener-bener bikin kecewa. Ayo pergi. Kalau kalian mau jadi patung, silakan berdiri saja. Tetap jaga di pintu. Itu monster masa dorman kalian. Silakan teliti baik-baik. Ayo. Ziwei, di mana Ling Ling? Oh, dia panggil Yuxin. Bangun makan. Oh, pas banget. Aku mau cek paman keduanya. Sudah bangun belum? Gawat, Yuxin hilang. Santai aja, ngomong pelan. Hari ini aku ke kamar, cari Yuxin. Sudah lama ketuk pintu, nggak ada yang jawab. Pas aku masuk kamar, baru sadar dia nggak ada. Menurutmu Yuxin kemana ya? Aku kira ada apa. Mungkin aja dia bangun, lihat kita nggak ada. Pergi cari kita. Mending kita cari dia juga. Kalau nggak, aku makan pun nggak tenang. Semuanya gara-gara Linli. Bikin aku gelisah. Ayo, cari dia yuk. Mungkin dia ke restoran lagi makan. Lapar kali. Oke. Ayo cari dia. Linli, malam ini kita tetap di kelas 1. Iya, Pak. Akhirnya selesai. Coba, Untukku. Tapi Linli, senjata ini bisa lawan monster. Nggak bisa. Cuma saat monster menyerangmu, bisa tahan. Sebentar saja. Suara speaker ini bisa sementara tahan sebentar serangan monster. Tapi nanti malam, kalau pesawat masuk zona turbulensi, kalau kita nggak kabur sebelum itu, kita cuma bisa pasrah. Ini rute penerbangan, semuanya udah diatur. Fang Yuan, meski kapten setuju, awak kabin, pesawat nggak bisa balik. kita terjun payung. Terjun payung, Linli buka pintu di udara bergejolak bikin, penumpang kekurangan oksigen. Kita lompat dari kelas 1 pramugari, nggak ganggu penumpang ekonomi lain. Apalagi kalau pesawat malam ini masuk zona turbulensi. Bukan cuma serangan monster, ada kawanan burung mutan, nabrak jendela pesawat bunuh diri. Saat itu, Linli. Cowok ganteng ini. Linli, kamu nakal. Zhang Lingling, ngapain? Rain Shen hilang, ada hubungannya sama kamu. kalau sakit obatin aja. Dia hilang, apa hubungannya sama aku? Kita udah cari seluruh pesawat. Rain Shen tetap nggak ketemu. Kalau bukan kamu, balas dendam sengaja. Siapa lagi? Zhang Yuxin hilang. Kapan itu? Jangan pura-pura. Hari itu selesai main, kami langsung istirahat. Yuxin pulang terakhir. Pagi ini, kami nggak lihat dia. Kami kira dia tidur kemalaman. Pagi ini nggak bangun. Tapi di bar, setelah main, pulang, kami sadar dia nggak ada di kamar. Di antara kita.
cuma kamu dan Yusin ada masalah. Pasti gara-gara aku. Aku nggak percaya kata-katamu. Makanya kamu balas dendam. Aku peringatkan kamu. Lebih baik kamu cepat balikin Yusin ke aku. Kalau nggak, aku pasti bikin kamu bayar. Pantas di bar hari ini, monsternya nggak serang Liao Zhu dan yang lain. Ternyata semalam sudah serang mangsa. Nggak usah cari lagi. Dia udah dimakan monster. Kamu masih berani di sini ngomong ngawur. Kamu kutuk adikku. Linli, tunggu aja. Begitu aku temukan Yusin, aku pasti balik buat mulutmu hancur. Apa ini? Ini bisa tahan sebentar serangan monster speaker gelombang suara. Sebenarnya udah rusak. Aku ambil dari ruang listrik. Aku benerin sedikit. Setidaknya bisa pastikan kita bertahan sampai tengah malam. Serangan monster? Mau bang ngapain? Linli nggak bohong. Gelombang suara dari speaker ini bisa kasih kita kesempatan buat bertahan. Linli, awalnya kupikir kamu gitu karena aku sama Ling Ling nggak terima mau cari perhatian. Tapi sekarang kulihat kamu emang nggak waras. Kalau kamu yakin ada monster di pesawat, jadi kuhancurin speaker ini, kuhancurin aja. Mau lihat monsternya bakal serang kita nggak? Jangan. Kenapa mau ya? Gimana? Coba sujud minta. Siapa tahu, kalau aku lagi baik, aku balikin barang ini. Sun Ziwei, kalau mau mati, terserah. Tapi kalau rusak, kita semua mati. Kita semua mati. Takut banget. Hahaha. Linli, di mana kamu sembunyikan Yusin sebenarnya? Kenapa aku masih nggak nemu dia? Kataku dia dimakan monster, terserah kamu percaya. Ling Ling, jangan panik. Mungkin saja pas kita cari dia, kita malah kelewatan. Di pesawat ini pasti aman. Gimana kalau kita ke bar minum? Kemarin kita juga sepakat malam ini main di sana. Awe, kamu benar. Aku aja yang buru-buru. Yuk ke bar dulu, sambil tunggu Yusin pulang. Speaker rusak sekarang. Malam ini setengah awal, gimana? Rencana awal nggak bisa dipakai. Sekarang kita cuma bisa siapin lebih banyak. Pastikan kita bisa bertahan sampai setengah malam, baru bisa kabur. Masih bisa di kelas 1? Speaker rusak sekarang. Kebanyakan orang malah repot. Kita harus cari tempat sembunyi baru. Minum. Kalian ikut ke sini juga, bener-bener nggak pergi ya. Aku mau buat Aduh, bocah. Senjata nggak kenal korban. Kalau kamu kena gimana dong? Tenang aja. Shaolin, maksudmu apa kemarin aku puji kamu? Hari ini, kamu kenapa begini? Walau aku cukup suka kamu sebagai menantu, tapi Ling Ling nggak suka kamu. Aku bisa apa? Kalau kalian nggak jodoh, lebih baik pisah baik-baik. Ribut terus, bikin semua nggak senang. Iya, kalau nggak bisa Shin juga boleh. Buat kamu juga nggak apa-apa. Kita tetap keluarga. Nanti bantu lebih banyak Yaozu. Ini saran terakhir buat kalian. Kalian rusak alat penghalang monster. Speaker gelombang serang dirusak. Malam ini sebaiknya diam. Kalau tidak, sebelum pesawat tiba di zona badai, kalian bakal dimakan monster. Monster lagi, Linli, dengar. Kita keluar buat senang-senang. Kenapa nggak? Kenapa mesti ngomong monster? Monster bikin suasana jelek. Abaikan saja dia. Otaknya memang aneh. Dia kira semua orang juga aneh. Kita main sendiri aja, biar mereka ribut sendiri. Minum. Suaranya keras banget. Mereka bisa undang monster datang. Bikin masalah, tanggung sendiri. Aku udah ingatkan semua, nggak ada lagi yang perlu diingatkan. Kalau ada masalah lagi, bukan salah orang lain. Main kayak gini jadi garing. Gimana kalau kita nyalain musik? Ayo,
Ini kan anting Rainshin. Kok bisa ada di sini? Ah, ah, Gimana Linley? Mereka beneran bawa monster ke sini? Siang, kekuatan monster lemah, nggak sekuat biasanya. Lagi pula targetnya bukan kita. Sebelum gelap, kita aman dulu. Linley, kita bantu mereka nggak? Meski mereka salah padamu, tapi aku sama Zhang Lingling, dulu kami rekan kerja. Zhang Lingling memang jahat. Tapi yang lain nggak layak mati. Kita nonton dari luar. Pastikan aman dulu, baru kita bertindak. ah, ah, ah. Ah, Wei, tolong aku buka pintu, tolong aku, Wei. Linley, gimana cepat pikirkan cara? Cepat kasih aku jam yang kuberi itu. Wei, buka pintu, tolong aku, Wei. Linley, tolong aku. Asal kamu mau nolong aku langsung putus sama Awei. Kembali sama kamu. Monster cuma serang, yang ada di jangkauan pendengarannya, yang paling berisik. Sekarang monster tertarik sama alarm, jalan pelan di tepi dinding. Gawat, Tolong aku, tolong aku. Tolong. ngapain lama-lama, cepet lari. Lingling, ternyata di pesawat ini ada monster. Pamanmu sudah mati. Kita berdua nanti harus gimana ya? Monster itu nusuk, bolongnya gede. Aku nggak mau mati. Lingling aman. Bibi kedua, Sun Ziwei. Maksudmu apa? Barusan aku ketok pintu, kenapa nggak buka? Kamu sengaja ya? Mau aku mati? Waktu itu darurat. Aku takut banget, aku nggak sempet mikir. Ling, jangan marah. Ini cuma kecelakaan. Aku janji nggak lagi. Awe, barusan aku nemu antingnya Yuxin. Menurutmu dia sama bibi kedua juga udah... Yuxin mungkin sembunyi, dia mungkin sembunyi sendiri. Nanti pas kita turun, kita pasti ketemu dia. Ini udah saatnya. Kenapa masih mikirin itu? Sebentar lagi gelap, kita mending pikirin gimana caranya selamat. Itu nggak usah khawatir, kita tinggal di kabin utama, tetap tenang, monster nggak bakal serang kita. Begitu turun pesawat, kita aman kok. Monster siang gerak lambat. Kalau malam kita nggak seberuntung itu. Linley maunya apa sih? Bukan kamu yang bilang asal kita diam, di kelas 1 nggak bakal diserang monster? Situasi berubah. Malam ini pesawat masuk zona badai.
Nanti kawanan burung mutan nabrak jendela pesawat, monster bakal bantai besar-besaran. Kabin utama udah nggak aman. Cukup lucu deh kamu. Kita udah nurut kok. Diam aja tetap di kabin ini, mau apa lagi? Lagian, kalau nggak tinggal di kabin utama, ngapain karpet sini dipasang lagi? Kamu pasti ada maksud. Mau tipu kita keluar, biar kamu sendirian di sini. Linley baru aja selamatin kalian. Kok bisa mikir gitu? Harusnya aku nggak bantu kalian. Iya, kita pergi. Kalau mereka mau celaka, kita nggak usah cegah. Kamu, Linley, kita gimana? Kita nggak tunggu lagi, langsung lompat sekarang. Sekarang. Tapi mereka di kelas 1. Kita nggak lompat dari sana, lewat jendela dapur. Sekarang monster itu udah marah sama kita. Bahkan alat pengganggu, speaker aksi, udah dihancurin Sun Ziwei sama dia. Kalau kita tetap di sini, nanti malam pas monster ngamuk, kita dibunuh. Mending kita sendiri, pas siang kabur sendiri. Lompat lewat jendela memang agak berisiko, tapi masih ada harapan hidup. Tapi Jangan bilang tapi. Untung dulu aku pindahkan parasut ke ruang catering. Kalau Zhang Lingling temukan parasut itu, menurutmu dia masih peduli sama nasib kita? Ini kan parasut kru belakang. Kenapa di sini? parasut rusak gimana, Linley? Ini parasut kalian? Maaf ya, aku sibuk cari alat perlindungan, nggak lihat ke bawah. Nanti turun pesawat, aku ganti rugi. Kalian nggak paham, kita nggak bisa turun. Parasut itu kalian ambil dari ruang catering, kalian awak kabin, staf belakang. Kenapa tinggalkan tugas? Kalian tahu nggak, aku nggak bisa hubungi kalian. Kupikir ada masalah di pesawat. Sekarang di kokpit cuma ada kopilot. Kapten, nggak seperti yang kalian kira. Ada monster di pesawat, bisa nggak kita balik, Anne? Ada monster di pesawat, bisa nggak kita balik? Kamu serius? Nggak peduli itu nyata atau nggak, ada monster. Pesawatnya baik-baik aja. Mana bisa mudah balik? Masalahmu nggak dibahas dulu. Cepat balik ke posisi. Ada masalah mendadak di pesawat. Aku harus urus ini. Gimana dengan Linley? Apa kita cuma bisa nunggu mati? Kenapa aku lupa dia? Cepat, kita harus segera balik ke kelas 1. Cari dia sebelum gelap, mungkin masih bisa diselamatkan. Mereka beneran pergi. Tapi lihat, lantai kelas 1 jelas sudah dirapihin banget. Kelihatannya mereka mau tetap di sini. Apa mungkin lantai ini dipasang orang lain? bukan mereka yang pasang. Mungkin tante yang pasang. Tante, kalian datang duluan. Kalian yang pasang selimut ini. Bukan aku. Jadi apa mungkin di kelas 1 ini ada orang lain? Eh, Siapa kamu? Kenapa ada di tempat kami? Jangan salah paham, aku bukan penjahat, haha. Jangan mendekat. Oke, aku nggak mendekat, jangan takut, jangan takut. Nak, aku lapar. Boleh minta makanan?
jangan takut, jangan takut. Bro, Aduh, Katakan, siapa kamu? Kabin utama ini disewa Linley, seluruhnya milik dia. Hanya kami di sini. aku bukan penjahat. Aku cuma ngantuk, tidur di belakang sofa pesawat, cuma tidur sebentar. siapa percaya kamu? Jujur saja, monster di pesawat ini ada hubungannya sama kamu, dan kenapa kamu ikuti kami? Iya, dan soal adikku yang hilang, ada hubungannya sama kamu? Aku nggak ikuti kalian. Aku teknisi pesawat ini sebelum lepas landas lupa turun. Jadi cari tempat sembunyi, diam di sini. Soal kenapa aku ke kabin utama, itu alasannya. Karena itu, lihat kalian taruh banyak selimut. Aku pikir kalian pasti tahu sifat monster di pesawat. Tunggu kalian balik bareng bicara cara lawan monster itu. Oh iya, pesawat sebentar lagi masuk zona turbulensi kuat. Nanti monster ini bakal jadi makin ganas. Burung mutan bisa pecahkan jendela dan serang kabin utama. Sudah nggak aman, mau selamat, harus cepat ganti tempat sembunyi. Kenapa ada lagi yang mirip Linley sama gilanya? Monster, burung, semua datang. Mana ada untung sebanyak itu, kita malah nemuin semuanya. Iya. Lagi pula, kita udah pernah hadapi monster. Nggak seseram itu kok. Asal tetap diam, dia nggak bakal serang. Menurutku dia mau rebut kursi kelas 1 kita buat berlindung. Jangan kira kita nggak tahu maksud licikmu. Kita nggak sebodoh itu buat percaya omonganmu. Mereka nggak percaya, aku percaya. Bukankah itu Linley? Bukankah kamu bilang tak mau ke kelas 1? Kenapa datang sekarang? Akhirnya kamu datang, Linley. Si tukang reparasi bau ini, ngomong ngawur kayak kamu, monster di pesawat ini. Apa ada hubungannya sama kalian? Kalian punya hati nggak? Jangan lupa, waktu di bar kalian diserang monster, saat diserang, Linley yang selamatkan kalian. Siapa tahu dia nggak bikin sandiwara sendiri. Kamu, Kenapa? Dia selalu bisa nebak tepat banget. Kita bahkan belum saling kenal. Lagi pula, kita nggak sehebat itu, nggak mampu. Percaya sama aku. Aku dulu kapten pesawat ini, monster ini. Bukan pertama kali muncul di pesawat ini. Setelah pesawat masuk area turbulensi, burung nabrak jendela, monsternya bakal serang bebas. Tempat ini udah nggak aman. Kalau mau selamat, cepat cari tempat sembunyi baru. Monster? Monster apa? Kalian siapa? Kapten, Hei Pak, kenapa kamu di pesawat? Aduh, Kapten. Bukankah kamu harusnya di kokpit? Kenapa ke sini? Ada masalah di pesawat. Aku harus tangani. Kamu bilang, jangan-jangan monster. Monster. Pak Zhao, ada apa denganmu? Kamu dipecat gara-gara ini. Belum kapok, masih ngomong monster. Terus monster menyebar takut di sini. Lao Wei, aku benar-benar sehat. Kenapa kamu nggak percaya aku? Kayaknya delusi Lao Zhao belum sembuh total. Rute ini udah sering aku terbangin berkali-kali. Merem pun bisa, nggak bakal ada masalah. Mana ada monster atau burung mutan. Baiklah. Kalaupun ada monster lalu, tenang aja. Rute ini udah sering aku lewatin, sering banget monster aja. Daerah turbulensi pun, aku bisa hindarin burung. Terbang aman kok. Jadi krisis kita udah selesai. Pantas Anda kapten. Hebat banget. Monster dan kawanan burung. Bukan seperti yang kalian kira. Nggak sesederhana itu. Tentakel monster kuat dan cepat. Kawanan burung bisa hancurkan pesawat. Pak Zhao, dulu Anda juga kapten. Coba bilang, burung apa bisa hancurkan pesawat? Burung nabrak kaca kokpit, berdarah-darah, ganggu pandangan. Pernah terjadi. Orang tua, dia benar-benar anggap kita bodoh, dibodohi. Kapten Zhao bilang yang sebenarnya. Kalau kalian tetap begini, keras kepala, artinya kalian main-main dengan nyawa. Sudah. Tak ada yang bodoh, tetap di sini saja. Memang ada kejadian mengerikan di pesawat. Aku harus urus ini. Tak sempet debat sama kalian. Hei Lao Wei, jangan pergi. Pesawat sangat berbahaya. Lao Wei, Kapten Zhao, kami percaya padamu. buruk sudah malam setelah gelap. Kalau mau selamat,
Ayo cepat pergi. Bukan pria tua. Apa maksudmu? Dengar kata kapten barusan, katanya di luar bahaya. Cuma orang bodoh ikut kamu. Benar, kalau mau pergi silakan. Kami nggak akan pergi. Sudah Kapten Zhao bicara banyak pun mereka tetap nggak dengar. Ayo kita pergi. Kalau nggak cari tempat sembunyi, nanti terlambat. Setelah gelap, jangan bersuara, jangan ribut. Kalau burung masuk, cari tempat sembunyi di sana. Semoga kalian selamat. Otakmu error ya. Aku lebih pinter kok. Bodoh. Kamu nemu lengan terputus di sini. Keluar, keluar. Di sini kan. Kok nggak ada? Kamu tahu lapor palsu soal militer bikin panik akibatnya apa? Kapten, aku nggak bohong. Aku lihat sendiri di sini lengan terputus itu. Ayo ke kelas ekonomi. Ke kelas ekonomi. Beneran mau ke sana? Kalau pembunuh nemu kita gimana? Aku kapten, tanggung jawabku bawa penumpang pulang selamat. Tunggu di sini. Sembunyi baik-baik. Kayaknya di sini juga nggak aman. Gimana dong? Aku harus cepat pergi. Aneh. Kelas ekonomi kelihatan normal, nggak mirip pada pembunuh di sana. Jangan-jangan Zhang bohong. Di depan ada kru pesawat bagian belakang. Nggak peduli di pesawat ada pembunuh. Tetap harus ingatkan mereka. Lebih baik siap. Kapten, di pesawat ini ada pembunuh beneran. Awalnya kupikir kita, dua pria tua, ditambah polisi, nangkap pembunuh, harusnya gampang. Tapi ternyata, lebih parah dari dugaanku. Terus gimana? Istriku baru lahirin anak cewek. Mereka nunggu aku di rumah. Ini bukan urusan kita, pesawat kena serangan teroris. Aku udah hubungi menara. Setelah lewati zona badai, langsung mendarat. Pejabat yang urus. Masalah ini, yang bisa kita lakukan, cari tempat tunggu sampai pesawat mendarat. Kapten, dada polisi ini tak tahu kenapa tembus. Sekilas lihat, bukan ulah manusia. Gimana menurutmu di pesawat ini? Jangan-jangan ada monster. Ngomong apa sih? Tak tahu setelah merdeka, dilarang jadi siluman. Pasti ini serangan teroris terencana. Jangan-jangan omongan Pak Zhao benar. Ayo kita balik dulu. Menurut kalian, Kapten bisa atasi monster? Kalau Kapten bisa atasi monsternya, kita nggak perlu di kelas 1 takut terus, kan? Biarin aja kalau nggak bisa selesai. Kita masih punya kelas 1 pesawat, bisa jadi tempat aman. Nanti pas pesawat mendarat, kita pasti aman. Cepat makan, habis itu tambah 1 lapis. Biar hati lebih tenang. Oke. Kapten, kalian sudah balik. Gimana hasilnya? Masalah di pesawat, bukan kita yang bisa atasi. Lalu gimana dong? Kapten aja nggak bisa beresin, jadi kita nggak punya jalan keluar. Tenang aja, aku sudah lapor polisi. Selama menunggu, kita harus siap-siap. Sebelum pesawat mendarat, aku bakal tetap bareng kalian. Kalian keterlaluan. Ini karpet yang kami taruh di lorong. Kenapa kalian mencuri? Siapa kalian? Ada nama kalian tertulis, siapa ambil itu miliknya. Kok bisa gitu sih? Kalian ambil karpet yang di lorong. Penumpang lain gimana? Bukan urusan kami.
Shen Yi, dulu aku nggak sadar kamu sok suci banget. Nyawa sendiri aja terancam, masih peduli orang lain. Dulu kamu juga pramugari. Jaga keselamatan penumpang, itu tugas kami. Sudah, Yi. Aku tahu maksudmu baik. Barang-barang ini diletak di sini. Aku memang nggak berwenang. Tapi kepemilikan pesawat ini ada di tangan Pak Lin. Barang-barang ini diletak di sini. Memang ganggu jalan. Captain, Kalian datang pas. Aku mau kasih tahu kalian di pesawat ini memang terjadi serangan teroris. Ada hal sangat serius. Sekarang di pesawat ini cuma kamu pramugari yang tersisa. Jaga dia baik-baik di sini. Aku ke kokpit. Mau kasih tahu kopilot. Setelah aku ingatkan dia, aku langsung balik. Jang mana? Dia tetap sama kalian. Teman lama, tetap di sini saja. Di luar benar-benar nggak aman. Teman lama, Karena Kapten, kami terima kalian. sekarang di sini sudah tak aman karena gangguan medan magnet. Pesawat sudah keluar jalur. Diperkirakan saat gelap masuk zona turbulensi. Kalau tetap di sini, begitu malam, kalian bisa mati. Aduh, aku takut. Kamu dengar Kapten bilang apa? Dia sudah sering. Lewat jalur ini, jauh lebih baik. Dari kamu yang dipecat itu, Mohon perhatian penumpang, karena medan magnet, pesawat keluar jalur dari rute awal, pesawat akan masuk ke zona badai lebih awal. Demi keselamatan Anda, silakan duduk di kursi masing-masing dan pasang sabuk. Kenapa bisa begini? Lin Li, kamu yang lakukan ini. Kepemilikan pesawat ini punya kamu. Kamu sudah tahu. Aku sama Ling Ling. Makanya kamu balas dendam. Bikin panik semua, sengaja rancang semua ini. Kok hati kamu jahat banget? Kalian berdua sama sekali nggak layak. Aku repot-repot begini. Cukup. Kondisi kita sekarang sangat bahaya. Kalian masih ribut soal hal sepele, terus bertengkar. Sekarang kita harus bersatu. Lewati krisis ini dengan aman, bertahan hidup kan? Pergi cepat. Minggir cepat, pergi minggir cepat. Sudah telat. Begitu pesawat masuk area badai, monster dan burung mutan akan serang sembarangan. Kalau mau selamat, kita harus cari tempat baru buat sembunyi. Dia benar, rute ini. Aku sering terbang di sini. Pernah juga alami, medan magnet masuk duluan, zona badai kuat, diserang kawanan burung, bisa rusak bodi pesawat. Kalau cuma monster bunuh lewat suara. Kita aman di sini, pasti aman. Tapi masih ada gangguan burung mutan. Kalau mau selamat, kita harus cari tempat burung nggak bisa serang. Kakek, diam aja. Soal otoritas, kamu kalah sama Kapten. Zona badai kuat. Kapten udah sering terbang. Selalu mendarat aman. Nggak pernah kejadian apa-apa burung mutan itu. Dia bekas pegawai gagal, niatnya pasti nggak baik. Siapa tahu dia itu dipecat gara-gara apa? Aku cuma jujur, kenapa kalian semua nggak percaya aku? Sudah, Kapten Zhao, nggak usah lanjut ngomong sama mereka. Sebentar lagi gelap, kita ke tempat aman dulu. Kalian tunggu aja, ayo pergi. Apa mungkin benarkah ada monster di pesawat? Pesawat masuk setelah zona badai, burung bisa pecahkan jendela, monster bakal serang tanpa henti. Tempat ini udah nggak aman. Kalau mau selamat, cepat cari tempat sembunyi baru. Kalau mereka benar, berarti sebentar lagi burung bakal tabrak jendela. Besar, jangan bengong. Sebelum kapten pergi, dia suruh tutup jendela. Lebih baik siap. Oke. Semoga semua selamat. Ini ruang bagasi. Ya, di sini biasanya cuma kru pesawat yang ke sini. Orang lain nggak datang ke sini. Ruang bagasi nggak ada jendela. Burung mutan itu nggak bakal serang.
Syukurlah, selama kita di sini sampai pesawat mendarat, kita aman. Masalah burung mutan memang beres, tapi di pesawat masih ada monster pembunuh bersuara. Meski kita bisa lewati zona bahaya, zona badai parah, kokpit kapten, semua kaca takutnya. Kalau kapten tewas, walau kita nggak dibunuh monster di pesawat, tetap jatuh bareng pesawat. Dek, kalau sampai segitu. Kalau kalian percaya aku, serahkan pesawat ke aku. Oh iya, aku lupa. Kamu juga kapten. Satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Kalau kita bawa monster mendarat bareng, gimana nasib orang di darat? Ikut aku. Ya, ketemu. Apa ini? Ini mirip gelombang suara kayak alat pengatur frekuensi. Kalian pasti udah tahu, monster ini bunuh lewat suara. Selama bertahun-tahun, kami cari titik lemahnya buat bunuh dia. Modulator sonar, bisa hambat monster. Sampai batas tertentu, alat kecil ini aku setting sendiri. Sudah aku uji berkali-kali, mungkin cuman ini yang bisa bunuh monster, modulator gelombang suara. Jadi kita bisa selamat. Kita semua selamat. Jangan senang dulu, meski alat ini sudah dibuat, belum pernah diuji nyata. Aku juga nggak yakin bisa bunuh monster. Yang paling penting, monster di pesawat ini ada di mana-mana. Cuman pakai gelombang suara kecil ini, sulit bunuh dia. Kita harus pakai kekuatan siaran, biar mereka benar-benar ketahuan. Pesawat juga diperkirakan keluar zona badai. Saat pagi tiba, monster ini baru malam, pendengarannya tajam. Kita harus, sebelum pesawat mendarat, serahkan modulator suara ini ke kru pesawat, ruang siaran belakang. Maksudnya, kita harus nekat, risiko dibunuh monster, dan kawanan burung mutan bawa sonar ini ke ruang siaran. Itu pun dalam kondisi terbaik kalau modulator suara ini nggak berfungsi. Kalau gagal, kita jatuh bareng pesawat. Pesawat bakal jatuh. Monster ini jangan sampai turun ke darat. Jangan terlalu pesimis, Dewa Keberuntungan pasti bantu kita. Kapten Zhao, Ya, biar saya yang urus. Anda jangan ikut-ikutan. Kalau saya berhasil, mau saya hidup atau mati. Kamu yang tersisa, harapan para penyintas. Kalau aku gagal, atau semua cepat atau lambat mati. Jadi, aku paling cocok untuk tugas ini. Yi, ikut Kapten Zhao. Tunggu di bagasi dulu. Keluar setelah aman. Linli, Sudah diputuskan. Masih pagi. Aku antar kalian pulang. Apa ini? Ah, 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 ah. Pergi, burung sialan, kok bisa masuk? Wah, mata aku. Ah, ah, ah. Peringatan darurat. Pesawat diserang makhluk tak dikenal. Demi keselamatan penumpang, cari tempat aman. Hindari serangan burung. Diam, jangan bicara. Tunggu pesawat mendarat. Sial, serangan burung mutan lebih cepat. Tetap di sini, jangan keluar. Tunggu kabar dariku. Shaolin, ini ekor pesawat. Kabinnya di depan. Hati-hati lewat. Linli pulang hidup-hidup.
Benar ada serangan burung. Itu suara terakhir kaptennya mati. Jadi kita gimana? Cepat bantu sini. Ah, ah, Aku nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Bola merah. Ah, Cepat lari. Ah, Tolong anakku. Ah, Linley, aku sadar salah. Tolong kami. Bawa kami ke tempat aman, bisa kan? asal kamu selamatkan kami. Aku pasti nggak akan ganggu Ling Ling lagi. Janji, aku nggak akan bikin masalah buatmu lagi. Ah, Jangan biarkan mereka temukan ruang bagasi. Kelakuan mereka, Kapten Zhao dan Iyi mungkin terancam. Aku nggak wajib peduli hidup mati kalian. Kalau mau selamat, cari cara sendiri. kamu nggak peduli kami. Kalau aku nggak selamat, kamu juga harus mati. Ya, ayo sini, bunuh kami dong. Ayo, aku nggak takut mati. Ayo. Semua harus mati. Aku nggak takut mati. Ayo. Hahaha. Hahaha. Ah, tolong aku. Hahaha, lanjut. Bunuh kami, ayo. Hahaha. kalian udah nemu tempat aman. Kenapa kamu keluar sendiri? Kami udah nemu cara kalahkan monster, tapi perlu bantuan ruang siaran. Aku bantu. Nggak bahaya. Mending ambil risiko daripada nunggu mati, ambil kendali sendiri. Istri dan anakku masih nunggu aku pulang.
Oke. Berhasil. Zangge, Changge, Panggen. Kita ini udah mati, Kita berhasil. berhasil, Beneran. Kita berhasil. syukur aku bisa pulang. Aku mau ke kokpit. Pesawat nggak bisa autopilot lama. Zangge, sendirian. Tenang aja, aku sendirian gak masalah, Linley. Semua orang di pesawat nunggu kamu. Bawa mereka pulang. Linley. Linley, syukurlah kamu selamat. Burung mutan di kabin, kena efek alat suara, udah terbang keluar. Kami tahu kamu berhasil. Selain itu, kebetulan ada dokter liburan di pesawat. Sekarang semua penyintas di pesawat sudah aman. Ini dia. Anak ini kami temukan di kelas ekonomi, waktu itu ibunya pingsan, dia dipeluk erat sama ibunya melindungi dia, saat itu kebanyakan penyintas sudah pergi, kami panggil dokter, minta bantuan, dokter urus ibunya, tapi dokter sendirian gak sempat, anak ini gak ada yang jaga, jadi saya gendong dia. Kelas ekonomi. Tolong anak saya. Kapten Zhao. Ya, Kondisi di dalam kurang baik. Jendela kokpit depan rusak parah. Tekanan udara tinggi. Sulit bernapas. Kondisi seperti ini. Bisa nggak kita bawa semua orang pulang dengan selamat? kita harus coba. Mereka itu orang tua, anak-anak juga. Keluarga mereka nunggu di rumah. Mau hidup atau mati, kita tetap harus antar mereka pulang. Iya, Pak. Harus dicoba. Kalau pesawat jatuh, tetap mati. Kalau berhasil gimana? Iya juga. Kamu tunggu di luar sama anakmu, aku dan Kapten Zhao masuk. Shaolin, burung-burung ini, mereka rusakkan sayap kanan pesawat, minimal 1 mesin rusak. Jadi di pesawat banyak fungsi nggak jalan. Halo, nggak bisa kontak menara. Sekarang masih di area badai hebat. Medan magnet kacau, sulit terhubung, menara kontrol, tunggu keluar area ini, coba hubungi luar lagi.
Sekarang kita cuma bisa andalkan diri sendiri. Harus stabilkan pesawat dulu. Kobayashi, bangun cepat. Bangun cepat, semua orang nunggu kita pulang. Zhao, kamu bilang apa kita bisa pulang? Kita pasti pulang. Tahan sebentar lagi. Dewa keberuntungan selalu di sisi kita. Sudah beberapa kali ini juga bukan pengecualian. Kita pulang. Zhao, sepertinya mata saya kabur. Saya lihat ada cahaya di depan. Bukan kabur, itu cahaya. Benar-benar cahaya. Kita segera keluar dari zona konveksi kuat. Kita berhasil. Kita hampir berhasil. Kita hampir berhasil. Luohang terima. Luohang sudah terima belum? Luohang jawab, Luohang 10611. Terima. Luohang sadar dan membayarkan. Mohon laporkan kondisi sekarang. Krisis sudah terkendali. Berhasil keluar. Zona badai. Luohang 10611. Minta izin mendarat di titik terdekat. Terima. Akan dibuka buat kalian. Jalur darurat. Siap mendarat darurat. Kita berhasil. Penumpang sekalian, pesawat akan segera mendarat. Kita pulang. Kita berhasil. Kita berhasil.